Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ibu Mikael Zai, SPD, Sarjana Pendidikan Biologi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1, Angkatan 3, tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan unit ujian kinerja di SMK Negeri 1 Pemeruang dengan materi pemanasan global. Berikut cuplikan video ujian kinerja saya. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Yes. Ya, silakan duduk kembali. Baik, anak saya kelas 10 TKP. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, atau kita akan memulai materi kita, di mana pada minggu yang lalu kita sudah masuk pada materi virus. Namun sebelum kita masuk pada materi virus, sebagai umat yang beragama perlu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu saya ingin agar kami bertugas hari ini membawa kita dalam doa. Kepada kami saya persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan seluruh aktivitas belajar kita, mari kita menyerahkan seluruh jiwa dan kita kepada Tuhan. Mari kita mengatakan kepada Bapa kami yang bersembah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami kembali mengucapkan syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan kepada Tuhan telah menolong kami dalam perjalanan hingga sampai di sekolah ini dengan semangat dan sukacita. Semua berkekuatan dan menyebabkan kami dengan kuasa dan seluruh biasa dalam hidup kami. Dan Yesus yang Maha segala dosa yang berkuat di depan. Baik itu kami, sehingga kami perbuatan kami, sesuai dengan kehendak mengenai bagi kami yang menjadi perkara, akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Yesus yang pada seluruh lain juga kami akan memulaikan seluruh aktivitas belajar kami. Dan Yesus yang dasar Tuhan, berkati Bapa yang di guru kami yang mengajari kami, yang memberikan kekuatan serta kesabaran dalam mengajar kami. Tuhan kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang sedang mencatat kehidupan kami. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan serta kehidupan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik meninggal dalam Tuhan yang menyediakan karya di atas kerajaan surga. Di dalam namamu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Baik, anak kami secara keseluruhan pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Dan sebelum itu dulu Bapak akan mengabsen anak kami. Daftar adik kita dulu mana? Guys. Baik, coba. Nasmi hadir Pak. Eva, Ernianti, Hadir Pak. Fitri, Hadir Pak. Esther, Hadir Pak. Ita, Julita. Hadir Pak. Kita masuk pada materi kita, yaitu
pemanasan global. Dan sebelum kita masuk pada materi pemanasan global, kemarin kita sudah membahas yaitu mengenai materi sebelum dalam virus. Baik, saya ingin tanya kembali kepada kami, apakah masih ada anak kami yang masih belum memahami materi kita mengenai materi virus? Ada? Ada. Baik, kita sampai pulang-pulang. Ya, Bu Dewi. Apa yang dimaksud dengan virus? Ya, ini pertanyaan dari observing. Jadi masih kurang memahami arti dari pengertian virus. Nah, untuk kami, apakah ada yang masih ingat pengertian dari virus? Ya, silakan. Virus adalah mikroorganisme ataupun sel-sel kuman kecil yang bisa menginfeksi di tubuh manusia dan bisa membahayakan nyawa manusia. Ya, tepuk tangan untuk si manusia. Selanjutnya, apakah masih ada lagi yang kurang mengerti tentang virus? Ada? Ya. Tidak. Apa itu virus corona? Baik. Virus corona. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari teman kalian si Juwita. Apa itu pengertian dari virus corona atau disebut dengan COVID-19? Siapa anak-anak kami yang tahu pengertian dari virus corona? Ya, jadi Virus COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan bagi manusia dan organ paru manusia. Virus COVID-19 ini juga menyebar melalui udara dan penyebarannya itu juga sangat cepat. baik, itu mengenai pengertian virus COVID-19, yaitu virus yang menyebar melalui udara. Jadi, artinya dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan anak kami adalah, artinya anak kami sudah bisa memahami mengenai materi kita yang pada minggu yang lalu adalah materi virus. Tidak ya? Baik, kalau tidak ada kita akan mulai materi kita pada hari ini dalam pemanasan global. Sebelum kita masuk pada materi pemanasan global, saya dulu bertanya kepada kalian, apakah ada yang bisa memahami pengertian atau bisa menjelaskan kepada kita pada hari ini adalah apa itu pengertian pemanasan global? Ada? Ada? Bisa? Tidak. Materi pemanasan global. Kami, inilah materi kita pada hari ini adalah pemanasan global. Pemanasan global ini adalah merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan permukaan bumi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Peningkatan suhu ini terkait erat dengan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CO4 dan nitrous oxide atau N2O. Gas ini menangkap radiasi inframerah dari matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi sehingga nanti menyebabkan terjadinya peningkatan suhu atmosfer. Pemanasan global ini sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, penyebab terjadinya pemanasan global. Inilah salah satu beberapa faktor terjadinya pemanasan global.
Penyebab pemanasan global secara langsung dipicu oleh emisi dari gas-gas rumah kaca. Kemudian apabila sumbangan gas rumah kaca semakin meningkat, maka akan meningkat pula pemanasan global secara signifikan. Nah, faktor utama terjadinya pemanasan global adalah, mari kita baca bersama-sama. Nah, satu, Pembakaran bahan bakar fosil. nah ini adalah di mana pembakaran bahan bakar fosil ini adalah merupakan kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya nomor 2 adalah Deforestasi. deforestasi, yaitu penebangan hutan atau deforestasi mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Pohon-pohon hutan berperan penting dalam menyerap CO2 dan ketika hutan ditebang, karbon yang tersimpan dalam biomasa pohon akan dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya, yaitu nomor 3 apa? Peningkatan pertanian. Peningkatan pertanian. Nah, ini adalah praktik pertanian seperti penggunaan pupuk nitrogen dan produksi metana dan ternak juga berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Keempat, Industri. ya, kegiatan industri juga bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca, termasuk CO2, metana, dan gas-gas lainnya. Proses industri seperti pembuatan semen juga bisa melepaskan CO2 ke atmosfer. Selanjutnya, pertumbuhan populasi, di mana peningkatan jumlah penduduk dunia juga berkontribusi pada peningkatan aktivitas manusia, termasuk konsumsi energi dan produksi limbah yang pada gilirannya akan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Baik, itu adalah seputar mengenai pemanasan materi pemanasan global. Baik, seperti karena kami masih kurang semangat pada pagi hari ini, jadi kita coba dulu melaksanakan kegiatan kita supaya akan lebih fresh, lebih semangat. Kita coba melaksanakan dulu kegiatan speaking. Oke, pada anak kami si Esther ini adalah merupakan juga ketua perangkat kita yang sudah berkelang dalam kegiatan ini. Mari kita melaksanakan kegiatan speaking pada sore. Oke, kita mulai nak. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Aura. Kita ulangi, tetap semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Aura. Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Aura. Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Aura. Oke, masih terus semangat. Sekali lagi ya. Tetap semangat. Aura. Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Aura. Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Aura. Oke, tepuk tangan terus ya. Baik, bagaimana sudah bisa maksimal ya? Sudah. Baik, sekarang kita akan lakukan penjelasan materi kita. Ini tadi sudah kita bahas mengenai pemanasan global, dan sekarang Bapak Ibu juga 1-2 pertanyaan bertanya kepada anak kami dengan penjelasan Bapak yang barusan jelaskan tadi. Baik, saya akan bertanya kepada anak kami 1-2 orang sebelum kita masuk pada ruang diskusi. Baik, pertanyaan saya, apa itu pemanasan global? Setelah Bapak jelaskan tadi. Ya, yang pertama.
Katakan. Baik, pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Ya, tepuk tangan untuk sini, Nak. Satu lagi, Nak. Ini saya ingin sebelum kita masuk pada materi kita atau diskusi kita pada pagi hari ini, apa contoh penyebab terjadinya ya, pemanasan global? Kita tahu. Akan menjadi satu, ya, satu pembakaran bahan fosil, dua deforestasi. Oke, lanjut. Peningkatan pertanian, Ya, lanjut. melompat ke industri, Ya, dan kelima itu pertumbuhan populasi. baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk sosial juga. Baik, jadi anak-anak sudah bisa memahami mengenai penjelasan materi dari pemanasan global. Dan untuk itu kita sekarang masuk pada ruang diskusi. Baik, kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Baik, 1, 2, 3, 4. Baik, saya akan bentuk kelompok sekarang. Kelompok 2 meja. Kelompok ini 2 meja dibandingkan ini 2 meja, ini 2 meja. Baik, Pak. Ya, coba nambah 2 meja di sini. Baik, ini Bapak akan bagi tugas setiap kelompok, yaitu kelompok pertama akan mencari, yaitu mengenai membahas mengenai masalah kekeringan atau pemanasan global. Kemudian ini akan membahas mengenai peningkatan, ya. Ini membahas mengenai efek rumah kaca. Ini juga mengenai atas solusi nama rumah kaca. sebelum Baik, Bapak memberikan kesempatan selama 20 menit. Silakan kalian diskusikan dan nanti kita akan present. Baik, saya berikan waktu dari sekarang 20 menit. Ini juga saya akan berkelompok.
Baik, pertama adalah yang kedua pemanasan global. Kemudian yang kedua tadi lapisan ozon bumi. Kemudian yang ketiga adalah efek rumah kaca. Sekali lagi kepada anak kami yang bernama Reni Sai kelas 10 PKD agar menghadap tiket sekarang. Baik, silakan didiskusikan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanya kepada Bapak sekalian. Ada yang kurang paham nggak mengenai materi tugas kalian? Baik, oke. Langsung lagi kita akan presentasi ya. Ulangi. Ada yang kurang jelas, Pak? Terima kasih buat laporan anak kami semalam melarikan diri jam 1. Mohon tidak meluangkan. Ada kepala sekolah dan kepala sekolah tolong bersama sejak bapak ibunya dan siswanya tolong tetap belajar di jam waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Baik, oke lah, kita sudah selesai. Sekarang kita akan coba mempresentasikan sempurna tidak sempurna nanti kita akan coba bantu nanti kami untuk menyempurnakan hasil presentasi kelompok. Baik, sekarang kita akan saksikan bersama yaitu penampilan dari kelompok 1. Pada rekan kelompok 1 saya berikan waktu dan kesempatan, yaitu mengenai pemanasan. Coba lihat. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan materi kami tentang pemanasan global. Langsung saja masuk pada materi yaitu pemanasan global.
suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebab bumi semakin panas atau mengalami kenaikan suhu juga diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Yang kedua yaitu efek umpan balik. Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Yang ketiga yaitu variasi matahari, di mana variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas tersebut mampu meningkatkan suhu stratosfer. Adapun dampak dari pemanasan global yaitu yang pertama, iklim tidak stabil. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Keempat, gangguan ekologis. 5. Dampak sosial dan politik. Adapun cara mengatasi dari terjadinya pemanasan global ini, yang pertama yaitu konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan ini seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Demikian dari materi kami. Jika teman-teman memiliki saran, pertanyaan, atau masukan, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, demikian penjelasan materi dari kelompok 1. Sekarang kita lanjut kepada kelompok 2. Oke, kepada rekan kelompok 2 siapa yang dipercayakan untuk mendirikan, saya berikan kesempatan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul lapisan ozon. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari lapisan ozon, yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan keberadaan molekul-molekul ozon di stratosfer. Lapisan tersebut membungkus bola dunia dan bertindak sebagai filter dari masuknya radiasi ultraviolet. Proses dari kerusakan lapisan ozon ini terjadi atas bahan-bahan kimia buatan manusia telah merusak lapisan ozon di stratosfer. Pengaruh dari penipisan lapisan ozon ini adalah menimbulkan banyak ancaman terhadap kesehatan manusia dan kehidupan di bumi. Semakin menipisnya lapisan ozon akan meningkatkan bahaya akibat radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi. Sekian dari Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 3, yaitu mengenai efek rumah kaca. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi dengan judul efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses terjadinya naiknya suhu bumi di atmosfer yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Awal mula terjadinya efek rumah kaca yaitu disebabkan oleh pantulan sinar matahari. Dampak efek rumah kaca yaitu adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia.
2. Kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim drastis. 3. Menipisnya lapisan ozon. Cara menanggulangi meningkatnya efek rumah kaca yaitu hemat energi, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik, menggunakan bahan bakar rumah lingkungan, mengolah limbah peternakan, batasi penggunaan plastik. Dapat disimpulkan bahwa efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipusnya lapisan ozon bumi yang juga bisa berdampak pada kebocoran. Sekian dari materi kami dari kelompok 3. Kami Baik, tepuk tangan untuk rekan kelompok 3. Baik, anak kami karena penjelasan atau diskusi kita sudah selesai, maka sekarang Bapak ingin tentukan mengenai hasil diskusi anak kami pada hari ini. Silakan ke depan. Ya, satu. Ya. Baik, oke. Mengingat materi kita sudah selesai, maka kita coba akan melaksanakan yang namanya refleksi setelah kita belajar pada materi ini mengenai pemanasan global, dan Bapak akan menarik kesimpulan terlebih dahulu, yaitu mengenai pemanasan global. Yaitu kesimpulannya adalah pemanasan global ini terjadi. Oke, kita baca bersama. Kesimpulan dari materi kita adalah antara lain. Kesimpulannya adalah pemanasan global terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Fenomena ini mengakibatkan dampak serius, termasuk perubahan iklim, kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Bukti ilmiah mendukung eksistensi pemanasan global dan tindakan pengurangan emisi gas rumah kaca serta pelestarian lingkungan sangat penting. Kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. oke, baiklah, itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, karena kita tadi awal dengan doa, maka pada kesempatan ini juga kita akan tutup dengan doa yang dibawa kita oleh teman kita tadi. kembali mengucapkan syukur atas kami Tuhan kami dari mulai pertengahan hingga kepada seluruh pembacaan inilah penjelasan kami dan semoga menjadi bekal di masa depan kami. Yesus berkati kita kami mengajak akan sekolah panjang jika dia tetap sama dalam kami. Yesus membayar kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Baiklah, pada waktu kita sudah selesai, dan saya sapa kita semua selamat pagi menjelang siang, dan semoga anak kami tetap sehat dan bisa kita berjumpa lagi pada pertemuan berikut. Kita semua, ya Ahobus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak.